Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ain Rosid dari kelas 2B Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan memaparkan materi atau mempresentasikan materi tentang masa pembinaan dan pengembangan pembukuan hukum Islam. Langsung masuk ke materi. Pada periode ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 250 tahun, dimulai pada tahun 7 Masehi sampai dengan abad 10 Masehi. Masa pengembangan dan pembinaan ini berada pada kisaran pemerintahan Khalifah Bani Umayyah dan Khalifah Bani Abbasiyah. Ya, di sini ada dua, maksudnya dibagi menjadi dua, ya, ini pada masa lahirnya mazhab dan juga pembukuan Al-Sunnah. Pada periode ini muncul beberapa ahli khusus yang mempelajari dan meneliti mencatat sunnah Nabi secara tertentu untuk menghimpun hadis Nabi untuk sebagai acuan dalam penetapan hukum setelah Al-Quran. Hasil dari usaha tersebut lahirlah kitab-kitab himpunan hadis, terutama 6 kitab hadis terkemuka atau biasa dikenal dengan sebutan Kutubus Sittah. Ya, tokoh-tokohnya ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Lalu pada masa lahirnya mazhab adalah istilah lain dari kata denominasi. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang lurus yang harus dilewati atau dilalui. Ya, pada masa pertama, yakni Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Abu Hanafi banyak menggunakan pikiran atau ra'yu dalam memecahkan masalah hukum. Mazhab ini dianut di Turki, Syria, Irak, dan Afghanistan, Pakistan, India, serta Uni Soviet, dan dijadikan hukum resmi. Sumber hukumnya berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ra'yu, Ijma', dan juga Qiyas. Lalu ada Imam Malik bin Anas atau Imam Malik. Di sini banyak menggunakan sunnah dan memecahkan permasalahan hukum yang disusun dalam kitab Al-Muwatta yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan ijma' penduduk Madinah, Qiyas, dan maslahah mursalah atau kemaslahatan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Berdasarkan keahliannya dalam hukum dan hadis Nabi, beliau juga menyusun kitab hadis terkenal bernama Al-Musnad Al-Masnad. Pendapat Ahmad bin Hambal ini menjadi pendapat resmi negara di Saudi Arabia sekarang. Dibandingkan dengan aliran-aliran hukum tersebut, mazhab Hambali ini yang paling sedikit penganutnya. Sumber hukumnya adalah sama dengan Syafi'i, dengan menekankan atau mengutamakan Al-Quran dan Sunnah. Dalam periode ini lahir teori Al-Ahkam Al-Kamsah, yakni hukum takhlifi. Selanjutnya ada Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Ia disebut arsitek agung atau sumber-sumber fikih Islam karena dialah ahli hukum Islam pertama yang menyusun ilmu usul fikih, yakni ilmu tentang sumber-sumber hukum Islam untuk bukunya yang terkenal Ar-Risalah atau pengantar dasar-dasar hukum Islam. Sumber hukumnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas atau istishad. Ya, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.